walafiat, tak kurang suatu apa dalam acara workshop pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan langkah-langkah Bapak Ibu ke tempat ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Brebes yang telah berusaha keras terselenggaranya acara ini. Ya. Juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam mendukung pendidikan maju untuk semua. Salawat dan salam senantiasa kita surahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama Endah Pramiasih, SPD MPD. Tempat tanggal lahir Brebes 3 Maret 1974. Ya, sudah tua nih Bapak Ibu. Unit kerja saya di SMP Negeri 2 Wanasari. Jadi sudah 12 tahun lebih. Alamat rumah Jalan Akasia Barat nomor 14 RT 2 RW 13 Kelurahan Pasar Batang Brebes. Jadi depan Farel Bakery nih. Hobi saya memasak untuk keluarga dan anak-anak. Kemudian ada juga saya kadang menulis buku, ya. Artikel koran ada banyak. Kemudian jurnal, ya, jurnal provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian PTK itu karena waktu itu tuntutan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya merubah PTK itu menjadi 4. Satu PTK saya ubah menjadi artikel koran yang tadinya 60 halaman jadi 3 halaman di koran, dapat nilai. Kemudian saya ubah jadi artikel jurnal di provinsi, ya, cuma jadi 3-4 halaman, ya, 4 halaman lah, ya. Kemudian saya ubah lagi biar dapat nilai lagi, saya ubah best practice, ya. Kemudian saya ubah lagi menjadi buku. Jadi itu aja, satu PTK diubah menjadi 4, jadi saya dapat nilai poin-poin, akhirnya naik tingkat seperti itu. Pengalaman kerja saya pernah di SMK Pusponegoro Pasar Batang Brebes waktu honor, ya, sebagai KTT. Kemudian di SMK Karya Bakti Brebes, ya. Kemudian saya di SMP 2 Bulakambar juga pernah 2 tahun, ya. Kemudian karena pengen jadi PNS, saya daftarnya di Kabupaten Pekalongan sehingga ditempatkan di RSDPI Pekuncen dan SMP 2 Wiradesa. Kemudian sekarang suatu aturan, ya, turun aturan setelah 4 tahun di sana, aturannya berubah, ya. Kemudian yang bukan Pekalongan disuruh pindah, jadi saya pindah setelah 4 tahun ikut suami, kebetulan suami di Pemda di kantor KPT, kantor pemerintahan terpadu. Akhirnya saya pindah dan saya mendapat di SMP 2 Wanasari hingga sekarang. Riwayat pendidikan saya pernah D3 Unsur, tapi jurusannya ekonomi, dapat ijazah. Sulitnya cari kerja buat saya banting setir ke pendidikan bahasa Inggris, walaupun UPS, ya, biar nggak ngekos gitu. Kemudian saya jalani 3 tahun lulus, ya. Kemudian itu saya jadikan sebagai untuk seleksi CPNS. Selanjutnya saya lanjut ke S2 Wiralodra Indramayu. Kok jauh, nggak UNES saja. Waktu itu UNES 2 hari, Jumat Sabtu dari pagi. Kalau Wiralodra itu Jumatnya siang jam 2, jadi setelah ngajar. Jadi izinnya
ujian cuma sehari, hari Sabtu. Kemudian saat ini saya menempuh S3 manajemen pendidikan, sama seperti S2-nya manajemen pendidikan. Alhamdulillah masuk tahun 2023, insya Allah akhir tahun ini lulus ya, karena sudah masuk jurnal internasional. Terima kasih. Prestasi masih jauh dengan Bapak Ibu atau dengan Pak Yasid dan yang lainnya nih. Saya cuma kupres ranking 2 2023 nih. Kemudian guru penggerak 2022, kemudian lanjut pengajar praktek 2023. Itu saat ini menjadi fasilitator pembelajaran mendadak. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Untuk anak, alhamdulillah anak sehat dan sekarang di Universitas Negeri Semarang. Terima kasih. Selanjutnya, nah, Bapak, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan teknik mindfulness, walaupun agak lebih dari 10 menit Bapak Ibu, tapi manfaatnya insya Allah yang sakit kepala insya Allah sehat. Ya, apalagi ya, nanti dilakukan rutin, Bapak Ibu nggak akan yang namanya vertigo dan seterusnya itu. Ya, jadi manfaatnya mindfulness selain merefresh pikiran, mencapai tujuan yang akan dicapai, juga merilekkan secara. Yuk Bapak Ibu, saya ajak biar Bapak Ibu fokus. Lah, lu apa tujuan, apa hubungannya dengan PM? Ada Bapak Ibu. Di PM itu ada prinsip, 3 prinsip pembelajaran. Dalam PM itu ada berkesadaran. Nah, Bapak Ibu, untuk berkesadaran, peserta didik ini memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Cirinya apa? Kalau berkesadaran, nanti berkesadaran itu kenyamanan dalam belajar. Nyaman betul lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian fokus, konsentrasi dan perhatian, seperti itu. Kemudian ada rasa ingin tahu, pengalaman apa sih? Rasa ingin tahu terhadap pengetahuan baru dan pengalaman baru. Oke, saya mulai saja Bapak Ibu. Kita mulai dengan Bapak Ibu meletakkan kedua tangan di atas pangkuan. Inhale, exhale, inhale, exhale. Sekali lagi, inhale, exhale. Nah, yang kedua, letakkan tangan Bapak Ibu di atas atau di depan dada. Oke. Biasa inhale, tarik nafas pelan dalam dan panjang, kemudian hembuskan melalui gigi-gigi kita yang mengalir. Kayak gini. Inhale, exhale. Oke. 3 kali. Ayo Bapak Ibu, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Gerakan yang ketiga, letakkan jempolnya di bawah dagu. Inhale, hembuskan lewat hidung. Exhale.
exhale. Kemudian letakkan tangan kanan pada telinga kiri. Mulai di sini. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekali lagi. Inhale, exhale. Kembalikannya Bapak Ibu. Telinga kiri yang dipegang oleh telinga kanan yang dipegang oleh tangan kiri. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hembuskan atau tarik nafas pelan, dalam dan panjang. Inhale, exhale. Hembuskan. Baik. Selanjutnya kita pegang pundak kita. Kita tarik ke atas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Selanjutnya masih di sini, tapi nanti ke depan kan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Selanjutnya ujung. Ya, dipegang. Ya, kita tarik ke atas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Gantian Bapak Ibu. Ujung yang kiri. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Terakhir gerakan letakkan tangan kita di kepala atas. Tarik nafas pelan, dalam dan panjang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Letakkan tangannya di belakang kepala. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Terakhir, letakkan di leher kita. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sekali lagi. Inhale, exhale. Usapkan tangan kita, kedua telapak tangan kita. Letakkan di mata. Ya,
satu adalah tentang pola pikir. Kita kenal dengan istilah mindset, oke? Ya, pola pikir atau mindset ini jadi pola pikir adalah cara melihat atau cara berpikir seseorang terhadap suatu peristiwa. Ya. Menurut Profesor Dweck, ya, bahwa pola pikir ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada pola pikir tetap, fixed mindset, dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Okay. Pola pikir tetap adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu sesuatu yang tidak bisa berubah, ya, secara signifikan. Jadi kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, tidak bisa diubah secara signifikan. Itu teori pola pikir tetap. Kemudian satunya adalah pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan itu dapat berkembang, ya, melalui suatu proses belajar dan proses berusaha. Nah, Profesor Dweck ini, ya, kemudian meneliti dengan melihat 5 kunci. Area kuncinya yaitu tantangan, hambatan, usaha, kritik, dan sukses orang lain. Nah, next. Ketika pola pikir tetap, Bapak Ibu, okay, dia mendapat tantangan. Misalnya taruhlah seorang siswa mendapat tantangan. Ibu kasih kamu tugas, ya, dikerjakan, kemudian selesai nanti dikumpulkan. Nah, dalam jangka waktu tertentu, diberi batas waktu, dikumpulkan. Siswa dengan pola pikir tetap, ketika dia menghadapi tantangan, dia akan menghindar, ya, dia akan menghindar, tidak mengerjakan, masa bodoh. Tapi siswa dengan pola pikir bertumbuh, dia terima dan dijadikan sarana untuk belajar. Kemudian satunya lagi, karena tidak mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C, maksudnya mapel A, mapel B, mapel C tidak dikerjakan, guru memberikan hambatan. Mas, Mbak, jangan masuk dulu ke kelas, tugasnya dikerjakan dulu baru boleh masuk kelas. Nah, siswa dengan pola pikir tetap, nah, ini akan menyerah. Lah, orang makan bela, males, tugasnya teman. Nah, menyerah dia. Pola pikir tetap. Kemudian siswa dengan pola pikir bertumbuh, dia bertahan, ya, kemudian cari solusi. Ini kan tugas, saya bisa cari teman, ya, atau saya bisa minta tolong kakak saya, orang tua, om saya, dan seterusnya, ya. Atau lewat Mbah Google, ya, atau lewat AI dan seterusnya. Nah, segala cara bisa. Ini pola pikir bertumbuh, dia bertahan dan cari solusinya. Nah, kemudian kunci yang ketiga, dikasih usaha nih. Semisal bukan siswa, misal guru lah. Seorang guru diberi ada pengumuman uji kom kenaikan pangkat. Nah,
usaha nih, pola pikir tetap sinau ya, ayo males. Terus nggak naik 4A, potongannya 15%. Mikir-mikir, kekhawatiran kepotong 15%, akhirnya nggak uji kom. Ini pola pikir tetap sampai itu. Tapi pola pikir bertumbuh. Ikutlah ya, baca-baca bukan bisa bercanda 4A apa-apa. Nanti ini adalah untuk saya jalan menuju sukses saya. Kalau sudah 4A barangkali ada kesempatan lanjut 4B. Nah, itu. Kemudian misalnya ada kritik Bapak Ibu, kritik Bapak Ibu dikritik temannya atau saya ikut workshop atau apa ya, apapun minumannya teh botol sosro ya, apapun makanannya teh botol sosro minumnya, jangan seperti itu. Jadi apapun ilmunya dikasih diferensiasi PM, terus pembelajarannya tetap konvensional, dikritik, pola pikir tetap menganggap itu serangan pribadi. Tapi pola pikir bertumbuh ya, untuk masukan introspeksi, benarkah saya mengajarnya begini-begini terus? Saya kan sudah ikut PM ya, jadi saya harus berubah. Kemudian sukses orang lain ya, pola pikir tetap melihat sukses orang lain sebagai ancaman. Kemudian kalau pola pikir bertumbuh ya, ini menjadi inspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Selamat datang Bapak Ibu dari Didikpora Kabupaten Brebes. Hadirin sekalian, kita sambut Bapak Fajar Adi Widiarso, SHUT MSI, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, beserta Ibu Nur Puji Rahmawati, STMM, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Baik, Bapak Ibu sejenak kita dengarkan sambutan dari Bapak Fajar Adi Widiarso, SHUT MSI, Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Kabupaten Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya dan partner kerja saya di bidang PPTK. Kebetulan beliau pelaksana tugas juga sama-sama saya pribadi, Mbak Puji, pelaksana di bidang pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, PPTK ya, tenaga kepegawaian. Kemudian dari Ibu Enda, ini yang saya hormati, saya banggakan juga Ibu izin ketuanya Mas. Mas Wondo dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru mapel bahasa Inggris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman MGMP
biasanya saya terlalu pastinya sama yang PPJOK Bapak Ibu. Ya karena waktu itu saya pernah pengalaman di bidang pembinaan pemuda dan olahraga ini, saya harus speaknya mungkin ke bahasa Inggris juga, enggak juga ya, enggak bahasa Sunda. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat kita masih hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di akhir kelak nanti mendapatkan syafaat yang benar. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya sebelum memperkenalkan diri, karena ini wajah-wajah baru bagi saya di depan saya, jadi mungkin saya harus memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena Ibu Kepala Dinas yang sejatinya hadir di tengah-tengah kita, karena beliau juga ada tadi tugas dari Ibu Bupati untuk melaksanakan kegiatan. Jadi mewakilkan saya, dan saya di sini kapasitasnya sebagai pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan yang saat ini secara definitifnya saya di Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Berbicara pengalamannya, saya dulu juga di KPI Pembinaan Pemuda Olahraga, makanya tadi saya bilang saya sering berinteraksi sama teman-teman yang di PPJOK Pemuda Olahraga. Jadi ya mungkin sudah tidak kaget kalau sudah tidak umum kalau umpamanya berinteraksi dengan teman-teman guru-guru yang ada di satuan pendidik ini SMP semua ya, MGMP ya, MGMP bahasa Inggris ya. Jadi saya pelajaran di Widiarso biasanya juga dipanggil kalau teman-teman, karena biasanya manggilnya itu melihatnya jabatan ya, bukan nama orang. Sekarang Mas Sekdi yang biasa panggilnya seperti itu. Kalau enggak ya Mas Adi cukup lah, atau Pak Adi juga kalau umpamanya biasa kalau ketemu di jalanan, ketemu di jalan atau di kantor ini bisa menyapa teman-teman semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Jadi tadi juga saya sempat diskusi sama Pak Puji terkait dengan kapasitas saya di keynote speaker ya, terkait dengan MGMP bahasa Inggris. Jadi ya kalau saya mengawali terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dulu Bapak Ibu. Jadi biar nanti saya bisa menyampaikan apa yang dikandung maksud terkait dengan Permendikbud nomor 13 ya Mbak Mulia, terkait dengan regulasi kurikulum, double learning dan lain sebagainya. Jadi gini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, karena kalau gak kenal maka tak sayang. Kalau gak tahu terkait dengan apa yang menjadi tujuan organisasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, jadi mungkin teman-teman juga gak ada effortnya, gak ada usahanya untuk bahu-membahu menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan. Jadi kita punya tujuan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan indikator kinerja kita. Indikator kinerja kita yaitu salah satunya angka partisipasi atau akses layanan dasar. Akses layanan dasar ini salah satu poinnya yaitu angka partisipasi sekolah, baik itu pasar maupun murni. Kemudian itu dibuktikan dengan apa? Dengan mungkin Bapak Ibu sering melihat, kok IPM kita itu paling buncit. Kenapa sih Pak? Mungkin Bapak Ibu sudah familiar lah, indikator pembangunan manusia kita itu paling rendah sekali dibandingin dengan kabupaten kota lain se-Jawa Tengah. Yaitu karena tadi kita berbicara terkait dengan ATS, anak tidak sekolah, kemudian berbicara DTS, dewasa tidak sekolah, itu sangat rendah sekali di Kabupaten Brebes. Dibuktikan dengan apa ya tadi, indikator kinerja kita, indikator makro kita di bidang pendidikan ya, berbicara di harapan lama sekolahnya 12, sekian, tapi berbicara di rata-rata lama sekolahnya sekitar kurang lebih 6,34 ya Pak ya. Itu yang menjadi landasan kita kenapa IPM kita rendah. Jadi mudah-mudahan dengan pesan ini tersampaikan kepada Bapak Ibu semua, jadi mengetahui bahwa rata-rata lama sekolah yang ada di Kabupaten Brebes itu yang paling utama, yang dominan mengupgrade terkait indeks pembangunan manusia itu sangat rendah sekali, 6,4.
Kemudian yang kedua berbicara terkait dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu dibuktikan dengan apa? Yaitu dengan rata-rata nilai UN. Kalau saya kemarin lihat, kalau nggak tahu kalau nilai registranya sudah dirubah, itu mungkin kalau sekarang mungkin ada TKA ya nanti ya TKA. Kalau kemarin ada MPK dan lain sebagainya. Jadi, nah rata-rata nilai UN kita itu jadi sebuah indikator. Nah, peran fungsi dari pendidik dan tenaga kependidikan di sini juga sangat sentral bagi saya, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan penguatan secara apa yang disampaikan, apa yang sudah digagas sama teman-teman MGMP terkait dengan status Permendikdasmen ya nomor 13 tahun 2020 ini juga sebagai sebuah penguatan bagaimana teman-teman MGMP menyamakan persepsi terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning sesuai dengan Permendikdasmen itu sendiri. Jadi secara regulasi mungkin nanti Pak Budi juga menyampaikan lebih teknis lah apa yang dikandung maksud di dalam pembelajaran mendalam. Mungkin kalau saya karena saya juga baru pendatang ya Bapak Ibu, mohon maaf, jadi mungkin lebih melihat dengan keluarnya Permendikdasmen ini menyederhanakan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi lebih poin-poinnya seperti itu. Mungkin juga lebih membangun daya kreativitas, kolaboratif dan lain sebagainya. Jadi untuk menguatkan sisi karakter peserta didik yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Jadi lebih dibangun kreativitas dari teman-teman pendidik maupun tenaga pendidik yang ada di masing-masing sekolah untuk membangun kreativitas, rasa kritis anak terkait dengan mata pelajaran masing-masing, khususnya di sini bahasa Inggris. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita sembuyung bersama ini, karena juga saya sering menyampaikan Bapak Ibu di teman-teman Korwilcam, di teman-teman kepala sekolah, dan ini saya juga momennya pas karena saya yakin teman-teman di sini juga menjadi bagian pemerintahan Kabupaten Brebes di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Yang paling utama terkait dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Karena ini harus kita harus kita pahami bersama, harus kita ketahui bersama apa yang menjadi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Tapi tidak ada pertanyaan nanti dari narasumber ya Bu. Beda ya, maksudnya terkait ada kisi-kisinya program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Karena apa? Setiap warga dinas pendidikan itu juga kan harus mengetahui terkait dengan apa yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian apa yang menjadi program unggulan. Ini karena konteksnya saya tadi pesannya dari Bu Kadin lebih menyeluruh, lebih komprehensif. Jadi mungkin yang saya tuangkan terkait dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di bidang pendidikan itu sangat sangat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang pendidikan. Yang pertama, mungkin sudah familiar ada program satu keluarga miskin atau satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Kemudian juga ada program bagaimana memberesi sekolah. Kemudian tadi ada namanya program Gastrolas, gerakan anak sekolah 12 tahun, dan yang terakhir Pintar Membacakan Tuntas. Program-program inilah yang dikaji, yang dibuat oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia pendidikan. Nah tadi nyambung dengan tadi di Renstra kita di Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga kan peningkatan. Karena saya sering, Bu Enda, saya juga sering mengundang teman-teman narasumber tapi yang di bagian olahraga. Jadi kita juga bagaimanapun harus mengupgrade kemampuan dari teman-teman ya MGMP juga waktu kemarin, dan di sini juga dengan hadirnya teman-teman narasumber yang sudah digagas oleh MGMP bahasa Inggris, yang mudah-mudahan kualitas dan kemampuan teman-teman guru bahasa Inggris yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya di Satuan Pendidikan SMP, mudah-mudahan dengan ada acara ini bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena mohon maaf baru berapa minggu ya, 2 minggu Bapak Ibu, 2 minggu saya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Walaupun kemarin stok lama tapi orang baru, tapi tetap saya definitif masih di Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup. Nah
yang ada di Dinas Pendidikan, terutama peningkatan kapasitas melalui MGMP Bahasa Inggris. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Fajar Adi Widiarso, SHUT MSI, akan menjadi motivasi buat kita semua untuk dapat terus membangun dan mengembangkan serta memajukan pendidikan Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes. Mohon izin kepada Ibu Nur Puji Ramawati, STMM, barangkali berkenan untuk memberikan tambahan sambutan bagi kita semua. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Sekdim Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, Ketua MGMP dan tim MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Brebes, Ketua MGMP yang lama Mas Yasin. Sekarang sudah jadi pengawas tadi, jadi diserahkan kepada Mas Wando. Serta Bapak Ibu peserta dari MGMP Bahasa Inggris. Karena nggak semuanya dari Bahasa Inggris ya Mas. Ada, saya tadi lihat Bu Kamila dari mana? Oh, Serenteng. Ada Miss Asi yang asli Bahasa Inggris kuliah. Kemudian ada Bu Eni Imawati. Matur suwun, ini bukti bahwa belajar itu tidak harus dengan orang-orang yang sama ya. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi karena punya keinginan belajar maka ikut belajar bersama kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. MGMP Bahasa Inggris yang selalu bergerak. Mohon izin Mas Adi melaporkan MGMP Bahasa Inggris ini tidak hanya luring seperti ini, daring pun mereka sering gitu. Jadi mereka mengundang narasumber baik dari rekan-rekan sejawat maupun dari BPGTK maupun BPPMP. Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan Mas Adi secara garis besar bahwa Dinas Pendidikan ada banyak PR. Beliau baru 2 hari, saya sudah laporan banyak gitu. Beliau baru datang 2 hari, aduh Mbak anehnya aja teman-teman di sana. Dan kemudian itu dari bidang saya saja, belum lagi dari bidang yang lain begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini seperti yang kita ketahui bersama, sebenarnya ini bukan hal baru GPM ini, karena ini adalah pendekatan gitu, bukan kurikulumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat, sudah sering belajar, sudah banyak webinar yang Bapak Ibu guru ikuti. Karena pada dasarnya pembelajaran mendalam adalah mengedepankan rasa gembira, gitu. Gembira Bapak Ibu di dalam kelas dan gembira anak-anak belajar bersama Bapak Ibu, gitu. Kalau Bapak Ibu gurunya gembira, maka namanya juga gembira. Saya yakin di sini kayaknya anak singkat pakai terdomba bisa pemberkasan TPG nganggo si masker, tapi ya. TPG-nya pakai si masker ganteng, masalah yang belakang presensi, aduh. Dari kemarin saya banyak yang nanya. Ini kalau Bapak Ibu gurunya nggak gembira, TPG-nya nggak lancar, orang gembira biasanya. Karena itu isu. Karena ini isu yang lagi beredar di PPTK. Si Mas Ganteng adalah salah satu bagian dari pemberkasan TPG. Mbak, kok dan makan isu ya, kalau orang absen. Padahal aku pulang loh Mbak. Dan dia ngerti saya. Atau sebaliknya, saya pulangnya jam 5 Mbak. Oh, dia jangan buatan absen apa dure. Ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan tertib di Bapak Ibu gitu ya. Jadi kita memang sudah disediakan oleh BKPSDM dengan presensi. Saya, Mas Adi, lari-lari kalau mau presensi itu. Bapak Ibu selama ini, karena kita tunjangannya berdasarkan presensi itu Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu, boten absen, tunjangannya lancar. Nah, kita ingin membuat ini lebih tertib, gitu Bapak Ibu, gitu ya. Nanti ada potongan apa enggak usah ngomong potongan dulu.
bisa ngomongin potongan dulu. Sekarang kita lakukan penertiban dulu dari masing-masing individu gitu ya. Karena Bapak Ibu juga menekankan kepada anak-anak toh datang jam 7, Bapak Ibu guru setengah 7 sudah hadir gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga gitu setengah 7 hadir presensi, kondule presensi mulai gitu ya. Itu kita pakai sampai September ini. Kita evaluasi seberapa banyak Bapak Ibu yang rajin presensi atau yang malas-malas tidak presensi. Kemudian di triwulan berikutnya, di triwulan 4 kita akan lebih ketatkan gitu ya. Di tahun 2026 kita akan apa? Tahun 2026 di triwulan 1 kami berharap bahwa presensi sudah tidak lagi menjadi masalah. Bapak Ibu sudah tidak lagi memikirkan itu karena presensi sudah clear gitu ya. Jadi presensi Simas Ganteng dan pengisian kinerja di Simas Ganteng tetap dilakukan nih Bapak Ibu gitu ya. Kebetulan ada Bapak Ibu pengawas ini, Bapak Ibu pengawasnya juga sama. Mbak, aku mengawas kok pribadi, misalnya saya tempat lokasi sekolah binaan saya jauh, pakai surat tugas masih bisa seperti itu gitu ya gitu. Ada banyak sebenarnya kemudahan. Kalau tidak gitu ya, hadir terus tiba-tiba ada TMK. TMK-nya ini menjadi modalnya pengawas untuk melakukan pembinaan. Berapa banyak TMK-nya? Sebenarnya Bapak Ibu kalau mau sampel TMK-nya itu dalam 1 bulan dihitung gitu ya. Dihitung bahkan sampai ke menit-menitnya gitu. Tapi BKPSDM gimana sesampel itu begitu nih Bapak Ibu gitu. Itu adalah catatan saja buat kita pribadi gitu ya. Kita hitung kita sebenarnya tepat waktu atau tidak sih, ukurannya dari situ. Kami di Dinas Pendidikan setiap hari ada apel pagi gitu ya. Bekerja itu diawali dari apel gitu nih. Apel yang terlambat itu berarti ke belakangnya tuh benar kan beliau yang apel saja yang harus hadir hanya sebentar, apel tidak lebih dari 10 menit itu diawali dari situ. Salah satu contoh kecil kedisiplinan begitu nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan sudah ASN, mohon ini menjadi bahan evaluasi pribadi gitu ya. Kemudian bagi rekan-rekan yang kebetulan berada di sekolah swasta juga sama. Biasanya kalau swasta lebih ketat malah gitu ya. Karena mereka menghitung sendiri gitu. Mereka mungkin ada perangkat sendiri untuk menghitung yang bersangkutan berangkat hadir atau tidak seperti itu. Untuk rekan-rekan yang mungkin saat ini belum sebagai ASN, masih tenaga non ASN, ini adalah bukti bahwa kita tidak hanya belajar ngajar saja, tapi disiplin kita secara pribadi juga akan dilihat anak. Coba kalau anak-anaknya udah ada yang di kelas gitu, gurunya baru lari-lari mau masuk kelas, kan bukan gitu. Kita ngomong keras di depan, tapi yang pribadi juga tidak seperti itu. Gitu ya. Dulu saya pernah punya rekan guru kepala sekolah suatu SMP di kota di Brebes. Gurunya datang terlambat, kepala sekolahnya masuk kelas di depan nendang bocah. Gurunya malu akhirnya karena berarti anak-anak saya di kelas sudah pada kelasahan gitu, dipegang sama kepala sekolah nembang-nembang. Padahal seharusnya mata pelajaran tertentu gitu. Kalau saat itu kebetulan mampunya bahasa Inggris. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu cerita teman saya gitu deh. Jadi Bapak Ibu tolong untuk masalah presensi dan lainnya serta dengan kedisiplinan lainnya mohon untuk karena kita ASN, kita ada batasan, kita ada di dalam sistem diikuti gitu ya. Memang bahwa orang punya besi pentingannya bocah pintar boten, karena kita sudah memutuskan, sudah berjanji, sudah pernah disumpah bahwa kita akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Maka kita ikuti itu, begitu ya. Misalnya hari ini pakai apa, ikuti. Atau misalnya di sekolah kan kadang ada seragamnya sendiri-sendiri gitu. Monggo itu diikuti supaya kita di depan anak-anak juga tertib, begitu ya. Itu tambahan dari kami dari bidang PTK tentang bagaimana tertib ya, atau disiplin. Kalau kita bicara tentang PP disiplin, banyak dia catatannya. Mohon maaf, tadi juga udah
banyak numpuk di meja beliau, ada parafnya. Nah, nanti rekan-rekan di sini juga bukan tidak boleh gitu, tapi dipertimbangkan kembali karena bagaimanapun Bapak Ibu guru ini selalu menjadi materi generik kita di setiap kesempatan, Mas Adi, bahwa guru dimanapun tempatnya akan selalu menjadi role model bahkan di lingkungan. Ada yang Pak RT di sini biasa, atau yang ketua dawis, ibu-ibunya. Kalau ada kegiatan 17-an tunjuk pertama pasti Pak Guru aja gitu. Pasti itu hampir pasti jenengan ditempatkan di perumahan manapun, kalau tahu panjenengan guru pasti seperti itu. Pasti disuruh sesuatu, Pak Guru aja, biasanya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita menaruh harapan sangat besar kepada profil seorang guru. Apakah itu berat buat Bapak Ibu? Pasti gitu, karena secara sosial Bapak Ibu dianggap tidak pernah salah, dianggap selalu tahu semua masalah gitu, kan? Padahal mungkin buat ngerti itu nopo gitu, atau mungkin yang lebih sederhana lagi gitu ya, ngerti nek guru gitu, ada orang takut, Pak Guru bisa nyampe IP-nya orang cair-cair ya, padahal mungkin sana sekolahan nih gitu. Atau mungkin aku lagi ingin daftar bocah orang lupa, padahal sih padahal mungkin bukan sekolahannya, tapi itu menunjukkan contoh bahwa masyarakat melihat Bapak Ibu itu sebagai orang tempat bertanya, tahu segala sesuatu gitu. Itu berat menurut saya secara pribadi gitu. Saya pura mau Mas gak jadi guru, gak punya SIM. Kalau pengen ya jadi guru seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu selalu menjadi contoh, menjadi pedoman bagi masyarakat dan lingkungannya, selalu diterapkan gitu, menjaga kode etik begitu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu guru, walaupun agamanya pun benten gitu, sudah pakai kaos gitu, terus tiba-tiba keluar dari sana Mas? Kok bisa tahu loh? Nah, misalnya ada yang ngajak gitu, Pak Guru, dia pakai sekolah gitu. Ada yang lihat gitu misalnya, itu kan contoh Pak Guru lebih bahkan sampai ada sebuah peribahasa begitu, guru kencing berdiri, mulut kencing gitu, Nah, maksudnya ya, itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu guru itu akan menjadi contoh masyarakat gitu, apalagi anak-anak yang di lingkungan sekolah dan warga sekolah. Gitu Bapak Ibu, penguatannya untuk Bapak Ibu tolong menjaga marwah guru selalu gitu, kemudian selalu menjaga disiplin pribadi sebagai seorang ASN. Mbak Dian, apa kabar? Oke, masih di Brebes ya? Aman ya? Aman? Oke. Saya sapa dulu soalnya beliau dari Jemoglo di sini, orang Magelang gitu, udah belasan tahun di sini. Beliau jauh dari keluarga, tapi karena rasa tanggung jawab sudah disumpah, diangkat, dan dia mengabdikan diri di sini. Oh, berarti harus mengorbankan keluarga? Ya tidak gitu. Ini adalah beliau ada contoh, salah satu contoh bahwa dia dengan penuh tanggung jawab, dengan segala konsekuensi yang beliau terima setelah diangkat, ditempatkan, pilih sendiri di sini gitu, maka beliau melaksanakan tugas. Walaupun mungkin agak nangis-nangis yang kayak ngangel ya, anaknya aku lagi apa gitu. Seperti itu Bapak Ibu, beliau adalah salah satu contoh tanggung jawab yang harus melekat kepada kita sebagai individu maupun kita sebagai ASN. Begitu saja tambahannya dari kami selamat melaksanakan kegiatan hari ini sampai selesai. Jadi yang kemarin yang kelasnya udah agak penuh kita kosongkan sedikit gitu, nanti ada materi-materi dari rekan-rekan sejawat. Belajar dengan rekan sejawat itu lebih mudah mungkin gitu daripada harus belajar online gitu ya. Mohon maaf Bapak Ketua dan panitia, karena ini adalah sistem pembelajarannya andragogi gitu, pembelajaran orang dewasa, maka bukan ruangan ini tiba-tiba bau fresh care, bau giliran gitu. Nah, itu adalah khasnya pembelajaran andragogi. Saya nggak mau bicara andragogi yang kayak gimana, nggak perlu gitu, Bapak Ibu sudah tahu gitu. Barangkali ada yang muat sedikit, Brenda jangan susah-susah materinya ya, masih asik barangkali materinya susah-susah gitu, karena kita sama-sama belajar di sini.
Nah, sudah di mindfulness sudah macam yoga itu tadi ya, gitu. Oke, nanti berarti kalau ada anak-anak lagi di kuliah. Oke. Begitu, selamat melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Semoga membawa kebermanfaatan yang banyak buat Bapak Ibu, dan setelah ini yang berkesempatan hadir di sini dan untuk rekan-rekan yang tidak berkesempatan hadir di sini nanti bisa diimbaskan kepada rekan-rekannya. Jadi pulang bawa oleh-oleh, sampaikan oleh-olehnya kepada rekan-rekan yang mungkin pada hari ini tidak berkesempatan hadir. Salam juga untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah mengizinkan Bapak Ibu hadir di sini. Begitu, Gin. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengarkan sambutan dari Ibu Iramawati STMM selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk kita sekalian agar dapat bertemu. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan pemaparan materi dari Ibu Endah Ramiasi. Ayo kita berdiri sebentar. Kita akan melakukan tepuk ya Bapak Ibu, karena unsur atau prinsip dari PM adalah menggembirakan atau joy. Kalau saya bilang tepuk satu, itu sekali di sebelah kanan. Tepuk dua dari kiri, satu dari kanan. Tepuk tiganya kanan, kiri, atas. Tepuk empatnya kanan dua kali, kiri dua kali. Kemudian tepuk limanya kanan dua kali, kiri dua kali, sekali atas. Ingat Bapak Ibu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bapak Ibu. Sekarang saya ingin, kalau memang Bapak Ibu sudah tadi memahami tentang pola pikir, ini jika ada misalnya pernyataan, Bapak Ibu nanti raise your hand ya, raise hand-nya. Bagaimana pola pikir tetap, bagaimana pola pikir bertumbuhnya. Jika Bapak Ibu melihat atau jika Bapak Ibu atau rekan Bapak Ibu guru ada yang studi lanjut, gimana pola pikir tetap, gimana pola pikir bertumbuh? Ya, raise hand. Ya, silakan. Boleh Pak, untuk Pak. Berdiri Bapak, mohon maaf. Ya, jika ada rekan Bapak Ibu yang studi lanjut, gimana pola pikir tetap, gimana pola pikir bertumbuh? Oke. Jika ada saya melanjutkan studi, ketika kita punya fixed mindset atau pola pikir tetap, ada seseorang yang punya prestasi ya, atau tadi salah satunya mungkin melanjutkan studi. Kalau kita pola pikirnya tetap atau fixed mindset, maka kita akan muncul rasa iri biasanya ya. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita punya growth mindset atau pola pikir bertumbuh, ketika ada teman kita sukses atau tadi studi lanjut, maka kita akan terinspirasi. Kemudian kita memotivasi diri kita untuk bisa seperti rekan kita tersebut. Begitu Bu. Ya, give applause. Mungkin kalau melihat rekan lain studi lanjut ya,
untuk pola pikir tetap pengguna jasa ada ya, atau pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Mungkin mau meningkatkan ya orang tidak mungkin lagi ya, meningkatkan kompetensi baik profesional, pedagogi. Ya. Baik, sudah saya catat. Ya, silakan Bapak Ibu dikerjakan untuk asesmen awal ini. Tujuannya biar saya atau kami mengetahui pengetahuan dasar Bapak Ibu tentang PM. Sudah apa belum ada pengetahuan dasar tentang PM? Jadi namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik bisa. Monggo Bapak Ibu bisa cek HP masing-masing di WA sudah dikirim oleh Mas Akmal untuk asesmen awal pembelajaran mendalam. Monggo silakan dikerjakan. Pembelajaran digagas oleh Menteri Pendidikan. Pembelajaran menggunakan pendekatan berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Nggak diberi nama ini. Pembelajaran mendalam menekankan pada meaningful, joyful, mindful. Pembelajaran bermakna menyenangkan. Pembelajaran adalah cara melihat. Pembelajaran bermakna menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran bermakna menyenangkan dan frustasi sehingga dapat meningkatkan motivasi. Pendekatan untuk fokus pada penciptaan pengalaman belajar
Pendekatan proses pemaknaan coba yang ini pembelajaran mendalam adalah pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum ya, betul pendekatan yang menekankan penciptaan proses dan situasi pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini siapa? Bapak Ibu? Oh iya. Namanya siapa Bapak? Haji Bu. Bukan aktif ya. Haji Adi, dari mana Bapak? SMP? dari SMP Mari. Oke. Pak Adi. Tuliskan 3 prinsip pembelajaran mendalam: mindful, meaningful, joyful. Reliable path, sinten iki? Oh Bapak, namanya siapa Pak? Romi Augusta. Oke. Jadi ada 4 langkah mengubah PPT menjadi PBB. Pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Ini caranya ada 4 langkah menurut Profesor Dwi ini. Belajar cara mengenali dulu suara-suara PPT. Suara-suara PPT yang kayak apa? Nah, tentunya kan tanda tanya, yaitu suara-suara kekhawatiran. Nah, itulah suara-suara PPT, suara-suara khawatir. Kemudian setelah itu sadari bahwa kita punya pilihan. Nah, kita mau pilih PPT atau PBB gitu. Berbicara kembali dengan suara-suara PPB, yaitu suara-suara bertumbuh, yaitu suara-suara optimisme Bapak Ibu. Jadi pola pikir tetap, suaranya khawatir, kekhawatiran, suara-suara pola pikir bertumbuh, suaranya optimisme. Kemudian baru lakukan aksi sesuai suara pola pikir bertumbuh. Nah, untuk IPP itu apa? Intervensi pola pikir itu anak-anak kita Bapak Ibu yang di sekolah, anak-anak kita butuh intervensi pola pikir, yaitu kita memberikan pemahaman kepada anak, pada siswa, bahwa perjuangan menghadapi tantangan, hambatan, ya, dan kesulitan itu merupakan suatu proses belajar, bukan indikasi kegagalan atau kelemahan. Jadi itulah nanti anak-anak kita yang malas belajar, tidak mengerjakan tugas, kita beri intervensi pola pikir. Mas, Mbak, kamu tuh diberi hambatan, rintangan, dan kesulitan itu bukan berarti terus kamu jadi lemah, gagal, bukan. Itu merupakan suatu proses belajar dan berusaha gitu. Jadi perjuangan untuk menghadapi tantangan, rintangan, dan hambatan itu suatu proses belajar dan proses berusaha, bukan indikasi kegagalan atau kelemahan. Next. Ya, sekarang kita kesini aja. Bapak Ibu, pola pembelajaran mendalam itu punya kerangka kerja. Ya. Jadi judulnya kerangka kerja pembelajaran mendalam, bukan kerangka saja. Sebab ada kerangka pembelajaran ada. Nah, ini kerangka kerja dari PM itu ada 4 komponen. Yaitu pertama, 8 dimensi profil lulusan. Lalu 3 prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian 3 pengalaman belajar. Kemudian 1 lagi 4 kerangka pembelajaran. Maka dirumuskan 8, 3, 3, 4 itu kerangka kerja PM. 8 dimensi profil lulusan. Di sini ada yang hafal Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu berdiri. Harusnya pakai ini ya. Harusnya pakai mic biar suaranya ya. Iya. Iya, silakan Ibu. 8 dimensi Profil lulusan. Kalau nggak salah
J. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Good ya. Dua Bu. Yang kedua, kekeluargaan. Iya. Terus Bu Yang lanjut. ketiga, berpikir kritis. Iya. Yang Penalaran keempat, kritis. penalaran Nggak apa-apa. kritis. Kemudian ada kreativitas. Iya. Berikutnya ada kolaborasi. Iya Bu. Kemudian ada kemandirian. Good. Yang ketujuh itu kesehatan dan Iya. terakhir komunikasi. Betul. Wah, luar biasa. Ibu dari mana? Ibu SMP mana? Dulu saya dari SMP PGRI Banjarmas, sekarang di SMP 1 Pulang. J. Oh Ibu. Ibu Sulastri. Not. Biar Bapak Ibu hafal, bikin lagu gimana? Mau? Ya. Diinspirasi dari lagu Balonku Bapak Ibu. Ini ayo kita kenali 8 profil lulusan. Pertama keimanan dan juga ketakwaan. Kedua kehargaan. Tiga penalaran kritis. 4 kreativitas. 5 kolaborasi. 6 kemandirian. Ketujuh kesehatan. 8 komunikasi. Mari kita wujudkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Lanjut Pak. Dari yang atas tadi belum Pak ya. Nah ini tadi pembelajaran mendalam adalah merupakan satu pendekatan yang memuliakan. Memuliakannya bagaimana? Yang menghargai, menghormati, ya. Terus potensi ya, istilahnya memahami potensi ya, dan memanusiakan. Jadi memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggerakkan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Lah, yang berkesadaran yang seperti apa? Tentunya kan banyak seperti itu ya. Lanjut, berkesadaran itu peserta didik memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar aktif dan mampu meregulasi diri. Cirinya berkesadaran, Bapak Ibu sudah tadi dari awal fokus konsentrasi, ya. Terus perhatian, terus merasa kenyamanan dalam belajar, ya. Terus ada keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Kemudian ada rasa ingin tahu akan pengetahuan baru dan pengalaman baru, itu berkesadaran. Kemudian yang bermakna yang seperti apa? Peserta didik itu memiliki atau merasakan manfaat, ya, merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Nah, ciri dari bermakna relevan dengan kehidupan nyata, kontekstual. Kemudian keikutsertaan peserta didik dalam memecahkan masalah. Makanya ada problem based learning. Kemudian keikutsertaan atau keterlibatan peserta didik dengan keterlibatan pengalaman sebelumnya. Keterlibatan peserta didik dengan pengalaman sebelumnya. Kemudian keterlibatan menggunakan mapel atau bidang ilmu lain. Ada keterlibatan dengan bidang ilmu lain, itu bermakna. Kemudian pembelajar sepanjang hayat,
menggembirakan itu suasana pembelajaran yang positif, menyenangkan, kemudian ada tantangan, ya, menantang, kemudian termotivasi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini cirinya, prinsip berkesadaran nyaman dulu, fokus, konsentrasi, ya, keingintahuan dalam pengetahuan dan pengalaman baru. Next. Bermakna tadi sudah disebutkan, ada kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata, keterlibatan peserta didik dalam memecahkan masalah, ya, ada keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, ya. Lalu ada kebermanfaatan pengalaman belajar yang diterapkan dalam konteks baru, kemudian keterkaitan dengan bidang ilmu lain dan pembelajaran sepanjang hayat. Lanjut, next. Yang menggembirakan, pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang ada menarik minat dan rasa ingin tahu, terinspirasi, ya, menginspirasi. Kemudian tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar, lalu memberikan ruang untuk prakasa dan kreativitas. Next. Nah, ini pengalaman belajar beda dengan 3 prinsip tadi, Bapak Ibu. Kalau 3 prinsip tadi mindful, meaningful, joyful. Sekarang yang pengalaman belajar itu juga ada 3, memahami. Nah, memahami sih kayak apa ya? Ya, ini tahap awal peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan. Ya, pengetahuan memahami secara mendalam, ya, baik konsep maupun materi, ya, dengan menggunakan berbagai sumber. Nah, ini pengalaman belajar yang memahami. Kemudian lanjutnya, oh ya, untuk memahami ini Bapak Ibu, ini ada pengetahuan esensial, ada pengetahuan aplikatif, terlapang, ada juga pengetahuan yang berisi nilai dan karakter. Sedangkan mengaplikasi itu adalah lanjutan. Jadi setelah proses memahami, kemudian diaplikasikan dalam proses perluasan pengetahuan, diperluas pengetahuannya untuk merefleksi. Nah, setelah pada tahap mengaplikasi, ya, kemudian juga diperluas proses pembelajaran, pengetahuannya diperluas dan munculkan ide-ide baru. Nah, itu lanjut. Nah, ini memahami yang seperti apa, mengkonstruksi pengetahuan, ya. Mengaplikasi ini mampu menghubungkan ide-ide. Jadi setelah pengetahuan diperoleh dari tahapan memahami, diaplikasikan dalam proses perluasan pengetahuan. Merefleksi, yaitu memperluas dan menerapkan ide dan solusi baru. Next. Nah, ini karakteristik memahami. Jenis pengetahuannya bisa esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Cirinya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir, menghubungkan dengan konteks nyata, memberikan kebebasan eksplorasi dan kolaborasi, menanamkan nilai-nilai moral, etika, mengkaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter. Next. Ya, next, Pak. Mengaplikasi ini menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya, menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata dan bidang lain, mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis. Next. Merefleksi ini memotivasi diri untuk belajar, merefleksi dalam pencapaian tujuan, menerapkan strategi berpikir, meregulasi emosi dalam pembelajaran. Next. Ya, memahami, mengaplikasi, merefleksi adalah merupakan pengalaman belajar. Next. Nah, ini kerangka PM, bukan kerangka kerja. Kalau tadi kerangka kerja ada 4, sekarang kerangka PM itu juga ada 4. Praktek pedagogis. Jadi nanti strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajar? Apakah pakai metode
problem based learning, inquiry, project. Nah, terus kemitraan pembelajaran. Kita nanti bermitra dengan siapa? Semisal bahasa Inggris ada prosedur teknik. Nah, bagaimana membuat sesuatu, how to make something. Nah, berarti bahasa Inggris punya mitra nih dengan guru prakarya. Kita ngomongnya sebelum pembelajaran di kelas berlangsung, Bu, kalau seperti ini, Ibu sudah melakukan praktek apa saja, Bu? Ini, oh ya. Kemudian kita buat dengan pembelajarannya seperti apa dengan bahasa Inggris, how to make apa. Ya, bukan guru prakaryanya disuruh masuk, bukan. Jadi tidak menghadirkan guru lain secara fisik, bukan. Tapi kita cari ilmunya di prakarya seperti apa. Kemudian punya Petra juga dengan IPS. Dan ini prosedur cek dengan IPS. Karena di situ menumbuhkan jiwa kewirausahaan, sehingga dalam IPS itu ada bagaimana menciptakan lapangan kerja, ya, atau solusi untuk menghadapi banyaknya pengangguran. Nah, dalam prosedur cek kita bagaimana membuat sesuatu. Yuk, Ibu prakarya membuat sesuatunya diperbanyak, jangan cuma membuat mie apa? Seblak, jangan cuma seblak, bikinnya agak bermutu. Telur asin, ekstrak jahe serbuk, apa yang lainnya, nah, yang bisa mengangkat daerah. Nah, kemudian pemanfaatan digital. Nah, PM ini kental sekali dengan pemanfaatan digital. Tadi Bapak Ibu disuruh membuat mengisi dengan Mentimeter, itu pemanfaatan digital. Dengan Padlet, pemanfaatan digital. Ya, gurunya wisis, ya, gurunya nanti menayangkan video, itu digital. Itu untuk proses memahami dengan menayangkan video. Next. Ya, next Pak. Ini kemitraan bisa dengan siapa saja, kepala sekolah boleh, pengawas, ibu, ya. Tetapi tidak menghadirkan secara fisik, kecuali guru tamu, mendatangkan guru tamu boleh, misalnya dari dunia usaha boleh. Next. Ya, kenapa ya tidak boleh menghadirkan guru lain? Sebab di satu kelas saja sudah 4 mapel seharinya. Kalau misalnya guru A bermitra dengan B, Pak sini Pak, aku bermitra kalau jenengan ulang ini. Terus nanti kelas B bermitra lagi tarik-tarikan. Nah, kerja guru kan nggak pernah istirahat ya. Jadi bermitranya sebelum pembelajaran itu dimulai sudah ada kolaborasi sebelumnya, kecuali mendatangkan guru tamu. Ya, next. Ini sudah pemanfaatan digital. Kalau Pak Yasin, oke ya, itu pemanfaatan digital banyak sekali. Lanjut. Ini pengalaman belajar ya. Lanjut Pak. Asesmen sekarang. Next Pak. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengerti kebutuhan belajar, ya, dan capaian perkembangan pembelajaran atau hasil belajar. Untuk asesmen ini bisa digolongkan menjadi 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Next Pak. Asesmen itu punya prinsip harus berkeadilan, edukatif, dan objektif. Next. Nah, asesmen formatif perlu dikuatkan dengan memberikan umpan balik, ya. Kemudian
asesmen sumatif untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Ya, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau jurnal maksudnya apa Bapak Ibu? Jurnal, misalnya jurnal penilaian diri, penilaian antar teman, itu maksudnya formatif apa? Iya, maksudnya formatif. Ibu Sinten? Mulyani. Dari Losari ya Bu? Iya. Kemudian kalau tes tertulis, ada tes tertulis secara bersama-sama, itu maksudnya apa? Sumatif. Rehat dulu. Dari SMP mana Bu? Lanjut Pak. Next. Iya, ini ya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen di awal tadi saya sudah ya memberikan pada Bapak Ibu untuk mengetahui kesiapan mempelajari materi. Asesmen proses tadi seperti ini, asesmen proses ketika ada pembelajaran ditanyakan terus ada yang mau menjawab proses dalam proses. Nah, untuk asesmen sumatif tadi bisa tes tertulis, bisa secara menyeluruh, biasanya semua bareng-bareng untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Next. Nah, ini asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Asesmen formatif sendiri dibagi menjadi dua, ada asesmen S-learning. Ini untuk refleksi diri. Saya nanti juga refleksi diri, apakah saya dalam menyampaikan itu membingungkan Bapak Ibu atau tidak gitu ya. Refleksi proses pembelajaran. Ada asesmen for learning. Ini perbaikan proses pembelajaran. Jadi guru itu memperbaiki proses pembelajarannya dengan asesmen for learning, dengan memberikan umpan balik, ya, observasi, pengamatan, itu semuanya ada masuk dalam asesmen formatif. Lalu asesmen sumatif tadi sudah untuk mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran, ya. Jadi semuanya satu kelas itu ikut, ya. Tidak seperti asesmen proses, hanya beberapa saja yang mau raise hand, yang lainnya mungkin belum siap atau sebagainya. Kalau asesmen sumatif ini serentak tes, walaupun lesan juga semuanya lesan, ya, tertulis bareng-bareng. Ada penilaian project, semuanya satu kelas itu ada penilaian project, portofolio. Nah itu Bapak Ibu. Next sudah ya, ini selesai. Nah ini observasi, tadi sudah dibahas. Ya, maksudnya apa observasi? Observasi maksudnya apa? Formatif. Resume, jadi saya nggak bingung ya Bapak Ibu. Iya. Kalau project maksudnya apa Bapak Ibu? Sumatif. Ya, Pak Yasin lagi, nanti dapat 2 Pak Yasin. Next. Iya, masih ada apa enggak Pak? Nah, ini kayaknya sudah saya sampai di sini saja Bapak Ibu ya. Bersamai panjenengan karena perencanaan pembelajaran nanti oleh Bapak Yasin MPD. Demikian dari saya, terima kasih. Namun sebelumnya saya panggil dulu Ibu Sabto ke depan ya. Dari SMP 2 Larangan.
Bapak Yasin, ada Ibu Bapak Adi dari SMP Ma'arif, Ibu Bapak Romi Augusta, Bapak Ibu Sulastri SMP 1 Bulakamba, Ibu Mulyani dari SMP Losari, dan Ibu Rehatul Munif. Ya. Ada door prize dari saya, monggo. Berapa door prize Bu Indah? Ya, selamat bagi yang telah mendapatkan door prize dari narasumber kita yang pertama, Ibu Indah Pramiasi SPDI. Bapak Yasin. Baik, Bapak Yasin boleh dilanjutkan. Kalau masih ada stok di sini juga boleh dibagi.